Gereja Protestan Maluku, anggota PGI Klasis Pulau-Pulau Lease, Jemaat Porto. Selamat pagi, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Dengan penuh sukacita, kami menyambut kehadiran Ibu Bapak Basudara sekalian dalam persekutuan kebaktian di saat ini. Juga kami menyampaikan selamat berbahagia kepada jemaat atas bertambah setahun usia, serta mendapat berkat-berkat Tuhan pada minggu yang baru saja kita lewati. Semoga panjang umur dan selalu diberkati Tuhan. Selanjutnya kami mohon perhatian jemaat terhadap warta jemaat nomor 15 garing KLS datar JPR garing D.1 garing 04 garing 2024 Minggu 21 April 2024. Satu angka room berita pelayanan. 1. Kebaktian minggu saat ini merupakan kebaktian minggu ketiga. Di gedung gereja Irene akan dilayani oleh Bapak Pendeta R.M. Mail SSI, dan di gedung gereja Hitaupu akan dilayani oleh Ibu Pendeta F.T. Watimena SSI dengan mempergunakan tata kebaktian minggu ketiga. Pembacaan Alkitab terdapat pada pertama Timotius pasal 6 ayat 12 sampai dengan ayatnya yang ke-10. 2. Jadwal pengisi pujian, kantoria dan kolektan untuk kebaktian minggu depan adalah sebagai berikut. Pengisi pujian untuk kebaktian di gedung gereja Irene, paduan suara Maranatha dan duet Ayalon. Di gedung gereja Hitaupu, paduan suara sektor Sion dan vokal grup laki-laki Immanuel. Kantoria untuk kebaktian di gedung gereja Irene, sektor Ayalon diiringi oleh keyboard. Di gedung gereja Hitaupu, sektor Bethesda diiringi oleh trompet. Kolektan untuk kebaktian di gedung gereja Irene dan Hitaupu dari sektor Immanuel. 3. Kebaktian AMGPM pada hari Senin 22 April diatur sebagai berikut. AMGPM Ranting 1 Porto bertempat di Bung Yansen Latu Perisa. AMGPM Ranting 2 Porto bertempat di Usi Ega Nalohi. AMGPM Ranting 3 Porto yang telah ditentukan. 4. Kebaktian wadah pelayanan laki-laki pada hari Selasa 23 April diatur sebagai berikut. Sektor Ayalon di rumah Bapak Yani Lopulalan. Sektor Immanuel di rumah Bapak Tuagama Hengki Nanlohi. Sektor Sion bertempat di rumah Bapak Ateng Latu Mahina. Sektor Bethesda di rumah Bapak Mon Latul. Sektor Bethlehem di saudara Rafael Lopulalan. Sektor Maranatha bertempat di Bapak Agus Polnaya. Sektor Robot bertempat di Bapak Okto Ririhena. Sektor Sebaot bertempat di Bapak Anis Latuhamalo. Sektor Efata bertempat di Bapak Inu Latuhamalo. Dan sektor Betel bertempat di Bapak Ais Leta. 5. Kebaktian wadah pelayanan perempuan pada hari Rabu 24 April 2024 semuanya bergabung di gedung gereja. 6. Kebaktian unit pada hari Sabtu 27 April 2024 diatur sebagai berikut. Unit 1 bertempat di Bapak Ateng Talakua. Unit 2 bertempat di Ibu Lis Talakua. Unit 3 bertempat di Ibu Uling Weno. Unit 4 bertempat di Bapak Minggus Latu Perisa. Unit 5 bertempat di Bapak Agus Latu Hamalo. Unit 6 bertempat di Bapak Ulis Tua Putih Main. Unit 7 bertempat di Bapak Max Watemuri. Unit 8 bertempat di Bapak Wadi Watemuri. Unit 9 bertempat di Ibu Hehanusa. Unit 10 bertempat di Ibu Onya Tetelepta. Unit 11 bertempat di Bapak Ati Lopulalan. Unit 12 bertempat di Bapak Ateng Watemuri. Unit 13 bertempat di Bapak Oto Ririhena. Unit 14 bertempat di Bapak Nyong Weno. Unit 15 bertempat di Ibu Mike Talakua. Unit 16 di rumah Bapak Apong Hatu. Unit 17 bertempat di rumah Bapak Inu Latuhamalo. Unit 18 bertempat di Bapak Kun Matoke. Unit 19 bertempat di Ibu Ata Pakuma, dan unit 20 bertempat di Bapak Maku Pelupesi. 7.
disampaikan kepada Bapak Ibu Persekutuan Betlis bahwa kebaktian Betlis dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April bertempat di Ibu Emi Latuihamalo tepat pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. 8. Disampaikan kepada Bapak Ibu Persekutuan Gebet bahwa kebaktian Gebet dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 April bertempat di Bapak Pice Siasale tepat pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam. Disampaikan kepada Bapak Ibu pengurus Kring PI Pelita bahwa Kring PI Pelita Gebet dilaksanakan pada hari Kamis tanggal 25 April bertempat di Ibu Eka Leka Tompesi Pastori 3 Haria tepat pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore. Disampaikan kepada pengurus Komisi Wadah Pelayanan Laki-laki dan Wadah Pelayanan Perempuan tingkat jemaat bahwa sebentar tepat pukul 19.00 WIB atau jam 7 malam ada pertemuan bersama bertempat di gedung Gereja Irene. Disampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat bahwa kebaktian ritual Damai Porto Haria akan dilaksanakan pada tanggal 27 April tepat pukul 17.00 WIB atau jam 5 sore dengan melibatkan segmen Bina Pelayan Anak dan Anak Remaja. Disampaikan kepada Bapak Ibu anggota jemaat bahwa setelah kebaktian ini selesai, Bapak Ibu diminta untuk tahan bersama mengikuti acara perkenalan dengan mahasiswa KKN. Duangkerum berita keuangan. Berita keuangan minggu berjalan tanggal 14 sampai dengan 20 April 2024. 1 angkerum penerimaan, 1 kolekta kebaktian. Kolekta kebaktian minggu kedua di gedung Gereja Irene berjumlah Rp2.070.000. Kolekta kebaktian minggu kedua di gedung Gereja Hitaupu berjumlah Rp509.000. Kolekta kebaktian lansia dan orang sakit sebesar Rp179.000. Kolekta kononnya sebesar Rp263.000. Kolekta kebaktian wadah pelayanan laki-laki sebesar Rp309.000. Kolekta kebaktian wadah pelayanan perempuan sebesar Rp357.000. Kolekta kebaktian unit-unit pelayanan sebesar Rp985.000. Kolekta kebaktian tunas pekabaran Injil sebesar Rp99.000. Kolekta kebaktian remaja sebesar Rp231.000. Kolekta kebaktian sekolah minggu sebesar Rp216.000. Kolekta kebaktian pengasuh sebesar Rp83.000. Kolekta persiapan ujian SD Negeri 146 Maluku Tengah berjumlah Rp71.000. Kolekta persiapan ujian SD Negeri 213 Maluku Tengah berjumlah Rp107.000. Kolekta persiapan ujian SD Negeri 237 Maluku Tengah berjumlah Rp153.000. Kolekta persiapan ujian SD Negeri 252 Maluku Tengah berjumlah Rp100.000. 2 perpuluhan. Hasil peti perpuluhan di Gereja Irene sebesar Rp650.000. Hasil peti perpuluhan di gedung Gereja Hitahupu berjumlah Rp161.000. Perpuluhan satu keluarga di sektor Bethesda sebesar Rp2.000.000. Perpuluhan satu keluarga di sektor Maranatha sebesar Rp100.000. 3 syukuran-syukuran. HUT anggota jemaat sebesar Rp380.000. Syukur seorang anak di Merauke sebesar Rp200.000. Syukur SD Negeri 254 Maluku Tengah sebesar Rp250.000. Syukur satu keluarga di sektor Sion sebesar Rp70.000. Syukur keluarga Nanlohi di sektor Bethlehem sebesar Rp50.000. Syukur keluarga Tupamahu di sektor Sion sebesar Rp50.000. Syukur keluarga Tomoria sebesar Rp50.000. Syukur satu keluarga sebesar Rp5.000. Natsar pergumulan 2 keluarga sebesar Rp20.000. Terima harga 1 lembar surat nikah sebesar Rp75.000.
diterima dari panitia sidang jemaat sektor Sebaot sebesar 20 juta rupiah. Jumlah penerimaan sebesar 29.793.000 rupiah. 2. Belanja. Biaya khotbah sebesar 400.000 rupiah. Biaya partisipasi sebesar 210.000 rupiah. Biaya transport sebesar 1.500.000 rupiah. Belanja air bersih 1 tangki sebesar 70.000 rupiah. Sumbangan duka 1 keluarga sebesar 100.000 rupiah. Pembayaran WIP bulan Maret dan April sebesar 2.500.000 rupiah. Belanja mesin genset 5 kilo sebesar 15.500.000 rupiah. Belanja 1 buah dispenser sebesar 350.000 rupiah. Subsidi panitia sidang jemaat sektor Efata sebesar 3 juta rupiah. Belanja sidang jemaat sebesar 1 juta rupiah. Jumlah belanja sebesar 24.630.000 rupiah. 3. Jumlah penerimaan sampai dengan tanggal 20 April 2024 sebesar 215.547.429 rupiah. Jumlah belanja sampai dengan tanggal 20 April 2024 sebesar 187.467.009 rupiah. Sisa saldo sebesar 28.080.420 rupiah. Hasil peti pembangunan sebesar 653.000 rupiah. Demikian warta jemaat kita saat ini. Atas perhatian jemaat kami sampaikan terima kasih dan selamat berkebaktian. Majelis Jemaat GPM Porto, Pendeta R.M. Mail SSI Ketua, Penatua Nyonya J. Pauno Sekretaris. Untuk menyambut pelayanan firman jemaat diundang bangkit berdiri. Secara bersama kita melakukan nyanyian rohani nomor 155 ayat 1 dan ayatnya yang kedua. Suara Yesus ku dengar, hai mari yang penat. Suara Yesus ku dengar, hai Maria, Ku angkat dari bahumu, ku angkat dari bebanmu yang berat, bebanmu yang berat. telah aku datang yang lelah, Aku datang yang lelah, kedukaan, kedukaan, dan ku dapati padanya dan ku dapati tempat perhentian. tempat berhenti. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Suara Yesus ku dengar, kemari minumlah. Yang sedia air hayat, Lah sedia air hayat. hai minum hiduplah. Minum hiduplah. Telah aku datang amat haus, Aku datang minum amat air kudus, ku minum air kudus, dan hati serta jiwaku dan hati serta nyawa sembuh segar terus. sembuh segar terus. Selamat pagi Bapak Ibu semua, Shalom. Kita mulai kebaktian ini dengan menggunakan tata ibadah Minggu 3. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus.
Amin. Damai sejahtera Allah menyertai-mu jemaat. Tuhan menyertai-mu juga. Secara berbalasan kita menaikkan mazmur puji-pujian kepadanya. Bersorak-soraklah bagi Tuhan hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Kami bersorak-sorai karena Tuhan telah menyertai dan memberkati hidup kami. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Ialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umatnya dan kawan domba gembalanya. Kami mengakui dan memuji Tuhan Allah yang menyelamatkan hidup kami. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kasih setia tetap tuh. Nyanyian rohani 96 ayat 1 dan 2. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhanku. Hari damai yang teduh, hari berkat Tuhan. Bawalah kesukaan yang kudus, Bawalah kesukaan yang kudus. dengar lonceng yang berbunyi, Dengar lonceng yang berbunyi. sampai dalam hutan sunyi. Sampai dalam hutan sunyi. Puji Tuhan nyanyilah, Tuhan nyanyilah. puji Tuhan nyanyilah, Puji Tuhan nyanyilah. muliakan namanya, Muliakan namanya. muliakan namanya. Muliakan namanya. Burung pun kecil besar sunyi sambil bergemar. Kecil besar nyanyi sambil bergema. Selamat datang hari yang kudus, Selamat datang hari yang kudus. dari langit yang terbuka turun damai. Dari langit yang terbuka turun suka. Puji Tuhan nyanyilah, Tuhan nyanyilah. puji Tuhan nyanyilah, Tuhan nyanyilah. muliakan namanya, Muliakan namanya. muliakan namanya. Muliakan namanya. Jemaat disilahkan. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, marilah kita berseru kepada Tuhan, memohon belas kasih-Nya atas segala dosa kita. Ya Tuhan yang penuh kasih, dunia kami semakin dipenuhi dengan banyak persoalan. Penderitaan ada di mana-mana, ketika kehidupan manusia menjadi terancam karena tindak kekerasan, kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, keserakahan, pergaulan bebas, pemerkosaan dan pelanggaran hak-hak asasi manusia, penindasan, bencana alam, serta berbagai penyakit lainnya yang menakutkan. Jemaat menyanyi nyanyian rohani nomor 106 pada baitnya yang pertama. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Terang matahari telah menyinari segala negeri. Dan gunung dan padang, Gunung dan padang, dan sawah dan ladang, sawah dan ladang senang berseri. senang berseri. Ya Allah yang penuh kuasa, di tengah segala persoalan ini, kami sering bertanya,
Di manakah Allah ketika dunia kami terancam? Di manakah Tuhan ketika hidup kami susah dan penuh penderitaan? Tolonglah kami, ya Allah penyelamat kami, demi kemuliaan nama-Mu. Lepaskanlah kami dan ampunilah dosa kami oleh karena nama-Mu. Jemaat menyanyi dari nyanyian rohani nomor 106 pada baitnya yang kedua. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka. Bersuka sekali kulihat kembali terang mereka. Dan Bapa di sorga, Bapa di surga, yang Bapakku juga, Bapakku juga, hendaklah ku sembah. hendak ku sembah. Ya Allah yang penuh rahmat, kami mohon kiranya dari lumpur derita yang kami alami, kami mengalami jamahan tangan-Mu yang menyelamatkan, kasih-Mu yang menghidupkan dan kuasa-Mu yang memampukan. Agar kami menjadi kuat dan berpengalaman dalam menghadapi dan mengatasi semua tantangan dan ancaman demi kehidupan sejati. Jemaat, marilah kita memuji Tuhan sebab rahmat-Nya tidak kenal batas. Dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kami memuji Engkau, kami masyurkan nama-Mu. Kami menyembah dan memuliakan Engkau karena besar kemuliaan. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 62. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Yesus anak tunggal Allah, ya Kristus anak domba Allah, yang memikul dosa-dosa kami, kasihanilah kami yang menebus dosa-dosa kami. Terimalah doa kami yang duduk di sebelah kanan Allah, kasihanilah kami. Jemaat menyanyikan nyanyian GPM nomor 62. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria in excelsis Deo. Gloria, Gloria. Gloria, Gloria. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara, kita ada dalam pelayanan firman Tuhan, dan pembacaan kita di pagi ini terambil dari pertama Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Pertama Timotius 6 ayat 2b sampai 10. Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, mendahului pembacaan firman Tuhan ini, mari kita berdoa mohon tuntunan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Roh Kudus, bersihkan dan sucikanlah hati kami untuk menerima sabda-Mu. Amin. Firman Tuhan yang berbunyi demikian. Mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ajarkanlah dan nasihatkanlah semuanya ini. Jika seorang mengajarkan ajaran lain dan tidak menurut perkataan sehat, yakni perkataan Tuhan kita Yesus Kristus, dan tidak menurut ajaran yang sesuai dengan ibadah kita, ia adalah orang yang berlagak tahu padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cidra, fitnah, curiga.
percocokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikiran sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Memang ibadah itu adalah disertai rasa cukup, memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia, dan kita pun tidak akan dapat membawa apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam percobaan, ke dalam jerat dan ke dalam berbagai-bagai nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Karena akal, segala kejahatan ialah cinta uang, sebab oleh cemburu ialah beberapa orang telah menyimpan dari hikmat dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Demikianlah pembacaan kita di saat ini. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi Shalom. Selamat berjumpa dengan persekutuan sebagai tubuh Kristus, dan yang paling terpenting adalah kita beribadah dan berjumpa dengan Tuhan dalam menyerahkan seluruh hidup, kerja, serta menaikkan ratapan doa kita kepada Tuhan. Dan saya percaya sungguh bahwa kita semua yang beribadah adalah orang-orang yang selalu taat, setia, dan mengandalkan Tuhan dalam hidup dari hari lepas hari. Kita disertai dengan tema mingguan kita pada minggu ketiga bulan April ini dengan berkata hidup dalam kesederhanaan, yang disandingkan dengan pertama Timotius 6 ayat 2b sampai pada ayatnya yang 10. Bapak Ibu Saudara-saudara, hidup dalam kesederhanaan. Ya, kata kesederhanaan juga bisa mengandung arti dasar sederhana. Kesederhanaan merujuk pada sebuah sikap, pola, dan gaya hidup yang selalu bisa berpikir positif, yang selalu bisa bertindak positif, dan yang selalu bisa berkata silat dengan positif. Dalam kesederhanaan itu Bapak Ibu Saudara-saudara, maka dalam arti makna kata dasar sederhana, saya catat di sini, dia bilang bahwa hidup sederhana berarti hidup sesuai dengan kebutuhan, hidup sesuai dengan jiwa dan roh yang alamiah, dan hidup yang sesuai dengan selalu tetap bersandar kepada Tuhan. Karena hidup sederhana adalah hidup yang selalu berlandaskan dari hidup yang selalu berkecukupan. Sederhana adalah hidup yang selalu jalani sesuai dengan apa yang kita miliki. Berdasarkan tema ini Bapak Ibu Saudara-saudara, maka jikalau kita sandingkan dengan pembacaan kita di pagi hari ini dengan judul bahwa mengenai penyakit bersilat kata dan mengenai cinta uang. Ini Bapak Ibu Saudara-saudara, surat Paulus yang merujuk pada sikap dan tindakan pergembalaan yang Paulus kasih kepada Timotius, kepada jemaat di Efesus. Ini adalah surat-surat yang Paulus memberitakan Injil dan kemudian diteruskan oleh Timotius kepada jemaat di Efesus supaya bagaimana mereka akan selalu tetap bisa menunjukkan sikap, perilaku yang setia, takut akan Tuhan, sopan santun, dan bisa mengenal diri. Tetapi sesungguhnya Bapak Ibu Saudara-saudara, Paulus juga bermaksud bukan cuma kepada Efesus, tetapi juga kepada Timotius, untuk bagaimana bisa mengenal dirinya dan bisa merendahkan dirinya
untuk melakukan tugas pemberitaan Injil bagi jemaat di Efesus. Dan oleh karena itu, kalau kita lihat seluruh rentetan pembacaan ini Bapak Ibu Saudara-saudara, dia berdinamika pergembalaan, dia berdinamika nasihat, serta dia merupakan ajakan untuk bagaimana bisa membuat hidup kita selalu tetap menjadi baik. Ini termaktum di dalam tema kita dan bacaan kita untuk bagaimana kita akan selalu tetap menunjukkan sikap dan jati diri kita sebagai orang-orang yang selalu bisa menikmati hidup ini dengan sederhana. Ya, saya tahu bahwa dalam hidup kita dan di antara kita ada orang yang besar yang bisa dikategorikan saja sebagai orang yang hebat. Tetapi dalam perspektif Alkitab dan perspektif yang kita semua tahu apa yang diinginkan Tuhan, bahwa tidak ada orang yang hebat. Kita semua adalah orang yang tidak sempurna. Kita semua adalah orang yang selalu tetap dengan senantiasa melakukan segala sesuatu seiring dengan waktu yang Tuhan perkenankan untuk kita semua menjalani hidup. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara yang diberkati dalam Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini mau menuntun kita semua untuk bisa menjadi jemaat dan bisa menjadi anggota pribadi dan keluarga yang selalu bisa menunjukkan pola dan gaya hidup dengan menjaga kata, apalagi pola dan gaya hidup, lifestyle, tidak lebih daripada cinta uang, kata firman Tuhan pagi hari ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, saya mau ajak kita semua baca ayat 4 sama-sama. Kita mulai gitu. Ia adalah seorang yang berlagak tahu, padahal tidak tahu apa-apa. Penyakitnya ialah mencari-cari soal dan bersilat kata yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga. Timotius, bagi jemaat Efesus dan juga kita di saat ini, bagaimana mau ajak ketong semua untuk bisa menunjukkan jati diri kita untuk tidak seperti yang dikatakan oleh ayat 4. Kita harus bisa menyadari sungguh bahwa siapa kita. Dan kita harus bisa menyadari sungguh bahwa bagaimana hidup kita bisa diselaraskan dengan hidup orang lain. Ayat 4 pun kata inti sederhana bilang tadi, jangan seng tahu, tapi bikin diri tahu. Ya. Lalu jangan seng mengerti, bikin diri mengerti. Nanti kasih penjelasan salah-salah per orang. Ya, akhirnya dengan cara dan sikap seperti itu Bapak Ibu Saudara, maka dia bilang bahwa maka pada akhirnya dengan perilaku dan gaya seperti itu akan lahir penyakit. Ya, penyakit. Penyakitnya itu adalah yang menyebabkan dengki, cedera, fitnah, curiga, cemburu, dan yang lain-lain. Semua itu bagi firman Tuhan pagi hari ini bilang itu penyakit. Kemarin kita ikut kegiatan di sidang klasis, ada Dokter Ruth yang kemarin CD di Haria. Dia adalah seorang dokter ilmu jiwa. Dia seorang dokter kejiwaan. Dia katakan bagi kita bahwa kadang sebagai manusia kita harus bisa menempatkan diri kita secara baik. Jangan sampai pada akhirnya ketika kita tidak bisa menempatkan diri kita secara baik, maka kita disebut sebagai orang yang sakit jiwa. Sakit jiwa itu bukan cuma karena orang-orang gila yang ada di Ambon. Bukan orang-orang gila yang ada di Saparua, yang ada di pinggir-pinggir jalan. Sakit jiwa itu bisa kemudian dikenakan kepada kita semua Bapak Ibu Saudara. Dan yang seperti yang tadi dikatakan dalam Alkitab, penyakit. Iya, yang berperilaku dan bertindak seperti itu dia kena penyakit jiwa. Betul sih Bapak Ibu? Ya, betul. Kenapa? Ya, kalau saya tahu apa-apa, jangan bikin diri tahu. Padahal nanti yang diterimanya adalah salah. Ya, semuanya itu lewat tutur kata. Tutur kata salah, perilaku salah, jika dibawa ke hukum, penjara. Itu saja bisa disebut sebagai seorang yang sakit jiwa. Yang tidak bisa menempatkan posisi dan dirinya bahwa dia itu siapa.
Jemaat yang diberkati Tuhan, saya harus bilang kepada kita semua bahwa dalam setiap perubahan dan perkembangan zaman, kita sudah tidak lagi kemudian dikuatkan hanya karena pengalaman. Tetapi justru dalam setiap perjalanan hidup, kita semua harus betul-betul bisa mengakui dan menyadarkan diri bahwa sumber daya manusia adalah inti untuk mengembangkan jemaat. Sumber daya manusia adalah inti untuk mengembangkan negeri. Sumber daya manusia adalah inti untuk mengembangkan keluarga dan diri kita demi masa depan. Pengalaman saja tidak cukup. Pengalaman harus disertai dengan pendidikan, ilmu pengetahuan. Kenapa Bapak Ibu Saudara-saudara? Karena pengalaman, perkembangan sangat membutuhkan kita punya sikap ekstra dalam melaksanakan segala sesuatu yang baik. Sederhana saja sekarang, tuh Bapak Ibu, daripada nanti mau bikin diri tahu, padahal saya yang tahu, coba-coba kita sendiri bisa mendorong diri untuk belajar. Dulu saya ajar anak-anak Porto main juk, ya, tapi saya tidak tahu setel. Saya panggil om saya di Ulat, bantu anak-anak dulu. Bukan soal mainnya, karena saya tidak tahu setel juknya. Oke, mereka datang, bantu. Coba bayangkan 100 anak, kalau dia setel. Padahal Bapak Ibu Saudara, jika kita cermati perkembangan, padahal buka HP saja. Tuh, buka HP saja, lalu ketong lihat. Cara setel juk, aplikasi itu so ada. Tinggal tindih saja, lalu tinggal ting saja, akan jadi. Betul sih Bapak Ibu? Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa kita senantiasa bisa menundukkan sikap dan jati diri kita. Belajar sendiri, berusaha sendiri, bekerja sendiri. Supaya kita tidak bisa melakukan segala sesuatu yang membuat kita susah. Kita berjuang. Kita harus bisa melakukan segala sesuatu supaya apa yang kita mohonkan dari Tuhan, Tuhan akan berkenan atasnya. Ingat, ayatnya yang kelima bilang bahwa percecokan antara orang-orang yang tidak lagi berpikir sehat dan yang kehilangan kebenaran, yang mengira ibadah itu adalah suatu sumber keuntungan. Tidak. Bapak Ibu Saudara-saudara, ayat 6 katakan memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar. Dan oleh karena itu pelengkap Kidung Jemaat, ibadah yang sejati adalah ibadah yang tulus, ibadah yang setia, ibadah sebagai bentuk dalam proses penyerahan diri kita kepada Tuhan, supaya jikalau ada yang kurang Tuhan tambah. Jikalau kita serahkan seluruh pergumulan hidup kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk masa depan anak-anak Tuhan jaga dan Tuhan pelihara. Jikalau kita semua serahkan setiap pekerjaan-pekerjaan kita kepada Tuhan lewat ibadah, minggu, unit, sektor, maka Tuhan pun juga akan sertai setiap pengorbanan Bapak Ibu Saudara-saudara. Baik di laut, kabung, di pasar, tukang ojek, tukang buruh kasar, pegawai negeri, TNI, Polri. Kita harus bisa betul-betul bisa untuk bagaimana melakukan segala sesuatu yang dengan senantiasa bahwa itu hasil keringat kita, itu hasil berlayar kita, bukan berlayar dengan layar orang lain. Berlayar dengan orang lain sama saja menunjukkan sikap seperti yang tadi ayat 4 bilang, bikin diri tahu padahal sing tahu apa-apa. Akhirnya yang ada cuma kekacauan. Jemaat yang diberkati dalam Tuhan Yesus, pesan firman Tuhan kita pagi hari ini pertama, Paulus memberitahukan untuk bagaimana kita dihindarkan dengan pengajaran-pengajaran yang sesat. Makanya Timotius hadir untuk selalu bisa meluruskan kehidupan orang Efesus dan juga firman Tuhan bagi kita di saat ini. Kita sudah melewati lampau 2000 tahun lalu yang tidak kemudian diakomodir dengan berita Injil yang palsu. Tetapi sekarang kita semua telah dikuatkan dengan kebenaran firman Tuhan lewat Alkitab. Dengan semua kebenaran-kebenaran yang telah Allah anugerahkan kepada semua kita, Bapak Ibu Saudara, yang datang dalam keluarga berbeda, tapi kita satu persekutuan keluarga Allah dalam kebaktian ini. Sehingga ia mengingatkan kita semua untuk jaga hidup.
Yang paling penting itu adalah pola dan gaya hidup kita. Dia bilang di sini, penyakit yang paling sembah itu adalah cinta uang. Siapa yang kerja cari uang? Semua orang kerja untuk cari uang. Untuk apa? Untuk hidup. Bukan mamon, Matius bilang. Bukan lebih menyembah kepada dia. Uang bukan segala-galanya. Tapi segala-galanya bagi kita itu adalah Tuhan. Uang cuma kebutuhan. Salah satu alat untuk bisa mencukupi setiap kebutuhan kita. Tetapi untuk mendapatkan uang, pasti harus bekerja. Amin Bapak Ibu. Kita harus bisa meyakinkan diri kita bahwa apa yang kita dapat itu adalah hasil dari pengorbanan kita. Sia-sia duduk di terik matahari dari pagi sampai siang di pasar. Saya sering duduk dengan ibu-ibu di pasar. Saya mau lihat bahwa kira-kira dari jam sekian sampai jam sekian, yang ini ada orang belanja ke seng, yang ini ada orang belanja ke seng. Tapi ternyata tetap saja ada orang yang datang dan tanya, daung kenemong berapa? Kaladi berapa? Itu sebagai bentuk di mana kita bisa menunjukkan jiwa kita yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Di pasar sembayang, supaya Tuhan tunjuk orang-orang yang juga akan bisa menghampiri setiap jualan kita. Amin. Ojek sembayang, supaya yang ketong dapat Bapak Ibu Saudara bisa memberi kehidupan yang layak bagi istri dan anak. Jangan buang-buang kepeng sabarang-sabarang. Tabung sebagai bentuk di mana kita bisa memelihara hidup. Tapi kalau yang lebih mementingkan uang, maka pada saat ini uang akan menghancurkan kita. Belajar saja dari pilkada kemarin. Semua yang terjadi semua karena uang. Sementara yang tulus-tulus tidak bisa jadi. Dan saya pikir di tahun depan, 5 tahun mendatang, jangan pernah berharap dia terjadi secara insani. Dia akan bisa terjadi ketika orang ketuk pintu, 500.000 saya pilih Anda. Pada akhirnya tidak melahirkan orang-orang yang bermutu bagi gereja, bangsa dan negara. Kedua, Paulus mengajarkan kepada kita untuk bagaimana bisa mewujudkan sikap dan tanggung jawab kita sebagai ibadah yang sejati. Rasa cukup memberikan keuntungan besar. Saya ulang sekali lagi. Rasa cukup memberikan keuntungan besar. Datang for Tuhan. Bilang dalam doa, Tuhane, beta hari ini cuma dapat 10.000. Tapi beta percaya sungguh bahwa kalau roti dan 2 ikan, Tuhan bisa perbanyak. Saya yakin 10.000 itu Tuhan juga bisa perbanyak. Sikap itu menunjukkan kepada kita semua supaya bagaimana kita bisa betul-betul menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Ibadah adalah mengoreksi diri. Ibadah datang untuk memuliakan diri. Ibadah adalah cara supaya kita tidak dikorbankan. Tapi ibadah yang sejati bisa meluruskan pikiran hati kita. Supaya pulang ibadah bikin baik. Siapa bikin baik, dapat baik. Siapa yang masih tinggal pelihara kecemburuan, masih tinggal pelihara perilaku-perilaku yang seng tahu datang jelaskan yang tidak tahu, tiap hari cuma hadapi adalah kesusahan. Sekarang tidak lagi hidup dalam kegampangan hidup. Kita sekarang semua hidup susah. Saya hanya selalu berkata bahwa ora et labora, berdoalah dan bekerja. Berdoa itu cuma bukan karena duduk di rumah langsung bayang, sempi kerja, sempi ibadah, salah. Harus disertai dengan perbuatan. Sebagai sikap supaya kita betul-betul bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawab kita yang benar di hadapan Tuhan dan yang benar di hadapan sesama. Kalau mau salah di hadapan Tuhan, salah di hadapan sesama dengan tulus murni. Jangan sembunyi-sembunyi. Kalau sikap dan seperti itu, kita akan tidak bisa berubah oleh pembaharuan budi.
Ingat akhir doa Bapa kami katakan, berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya. Tidak ada dia diakhiri dengan kata dan bilang bahwa Tuhan, berilah kepada kami makanan yang banyak. Tuhan memulai segala sesuatu kepada kita semua dengan memberi makanan yang secukupnya. Biar nasi dengan air dingin orang tua dulu bilang, makan akang, tapi beri kesehatan dan kekuatan. Daripada sekarang makan hamburger, pulang lai, kolesterol naik. Ketiga, firman Tuhan ini mau pesankan kepada kita semua bahwa Timotius mau menunjukkan kepada kita semua tentang hakikat dan peranan serta pola dan gaya hidup yang tidak cinta uang, yang benci kecemburuan, yang benci kejahatan, dan yang selalu sayang, kasih sayang, dan perbuatan-perbuatan baik. Itulah yang menunjukkan kepada kita semua sikap dan tanggung jawab yang benar-benar utuh dalam seluruh hidup dari hari lepas hari. Jangan seperti Yudas Iskariot dalam masa perayaan Paskah yang karena 30 keping perak jual Yesus. Betul tuh Bapak Ibu? Ya mungkin saja sekarang ini kita masih sama seperti Yudaisme Yudas yang kadang tidak takut Tuhan tapi takut uang. Yang penting dapat uang banyak, bikin segala sesuatu dengan tidak mempedulikan Tuhan dan sesama. Tapi slogan katakan bahwa awas jangan sampai matahari masuk. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, kata pengkhotbah, segala sesuatu ada waktu. Ada waktu untuk menangis, ada waktu untuk tertawa, ada waktu untuk bersorak-sorai, dan ada waktu untuk hidup, ada waktu untuk mati. Manfaatkanlah setiap waktu kita dengan baik, supaya kita selalu akan tetap menjalani hidup dengan sederhana. Kalaupun berkat, lakukanlah itu dengan baik, wujudkanlah itu dengan baik, karena hidup kita cuma dua, saling memberi dan menerima. Berkat memberi, berkat menerima. Kalau kau wajah lain, ke penjos yang datang. Kita semua diatur supaya dengan bisa mengelola sistem pelayanan gereja, sistem pemerintah, sistem keluarga dengan semua menata setiap kebutuhan. Jangan bakios, tapi isap rokok Marlboro ambil free. Itu sama saja dengan surugi, buang kepeng. Semua orang yang mau hidup dengan uang yang baik, biarpun kios, tapi ambil rokok, bayar lagi. Jangan tidak bayar, yang akibatnya adalah kerugian. Pung kepeng, tapi harus hidup sederhana, simpang baik-baik. Yang jaga mesti adalah uang kesehatan. Jangan pung kepeng sempikir jaga kesehatan. Jangan sampai pada akhirnya katong sing mampu lai karena sing ada uang. Perkembangan zaman telah merujuk kita semua. Sekarang suada BPJS. Urus BPJS. Biar bayar 1 bulan 20.000, ya bisa tahu 20.000. Tapi ketika operasi Bapak Ibu Saudara, BPJS membantu kita. Semua itu dimanfaatkan supaya kita bisa mempergunakan segala sesuatu dengan baik. Kenapa Bapak Ibu Saudara? Supaya pada waktunya hari tua suasana hidup tidak membuat kita batin susah. Suasana hidup yang harus kita pelihara dan harus kita jaga seperti apa yang diinginkan oleh Timotius adalah hidup harmonis. Tuh Bapak Ibu tuh, ya, hidup harmonis, biar susah sukacita. Hidup harmonis adalah hidup yang Tuhan hanya mengetahui setiap derita kita. Jangan susah yang harmonis, lalu buka hidup para orang lain. Tutur ke sana, tutur kemari, tutur ke sana, angka kemari, pancuri ke sana, pancuri kemari. Padahal memang akhirnya orang tahu susah. Sing susah, apalagi di Porto, sing susah. Mungkin saja hari ini orang tidak beribadah karena jaga durian.
Mungkin saja hari ini atau hari kemarin orang yang ibadah karena jualan sah. Betul tuh Bapak Ibu? Tetapi sebagai sebuah wujud daripada sikap penyertaan Allah, berkat Tuhan selalu melimpah di atas tanah negeri. Cuma firman Tuhan ingatkan kita bahwa ibadah yang tadi dia bilang tulus, sederhana, akan melahirkan berkat. Jangan lebih pikir jual hanya karena ingin uang lalu lupa ibadah, sia-sia. Ini firman Tuhan bilang. Karena apa? Jangan katong cinta uang. Kalau cinta uang itu penyakit. Jangan pakai sistem slogan yang katakan uang di tangan, kaki di parau. Itu Bapak Ibu tuh. Artinya jual dapat uang dulu. Habis itu baru pi ibadah. Pi ibadah dulu. Pasti habis itu dapat uang. Amin Bapak Ibu. Inilah yang kemudian Timotius mau menuntun kepada kita semua untuk bisa menjadi orang yang sederhana. Akhir refleksi ini, saya harus bilang kepada kita semua bahwa hidup bagaikan roda pedati. Hari ini Anda di atas, tapi awas jangan sampai hari esok Anda di bawah. Manfaatkan berkat Tuhan dengan selalu tetap memiliki iman, pengharapan dan kasih. Supaya berkat itu selalu tetap jaga dan pelihara. Jemaat, awas jangan sampai berkat jatuh. Mau angkat susah. Karena semua pengorbanan sudah kita lakukan di awal. Di akhir, jikalau kita tidak melakukannya dengan baik, suseng pun tenaga, formukas kembali akan. Tapi harus wujudkanlah dan lakukan itu dengan baik. Supaya apa? Dalam setiap perjalanan hidup kita, seiring waktu, maka tangga setinggi apapun, kita akan bisa menaikinya. Bukan soal naik, tapi soal kebutuhan yang kita jalani. Hari ini Anda melahirkan, esok dia sekolah, dan hari esok dia sudah bekerja. Awas jangan sampai naik sampai akhir. Orang yang bisa naik sampai akhir hanya adalah orang-orang yang berseru kepada Tuhan. Orang-orang yang bisa bersukses dan hidup, anak-anak masa depan bisa baik adalah orang-orang yang selalu bersandar kepada Tuhan. Pulanglah dan jadikanlah orang-orang yang selalu mengandalkan Tuhan dan selalu memberi diri untuk terus beribadah, supaya silat lidah cinta uang tidak menjadi kebutuhan kita, tapi menjadi setiap doa dan pergemalan kita. Pasang nomor butuh uang keseng? Butuh. Sampai bilang saya butuh uang. Tuh, dia pasang 2 angka, tapi kalau 1000 kali pasang saya dapat, rugi keseng, rugi. Jadi binor stop sudah. Jangan pasang-pasang nomor lah. Ada orang juga yang dapat nomor sampai besar-besar, tapi pasti langsung habis. Betul tuh Bapak Ibu tuh. Dia berkepanjangan. Tetapi berkat Tuhan yang berkepanjangan, landaskanlah itu dan taruhlah di atas piring natsar saudara-saudara. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.
mengaminkan firman Tuhan, dan saat teduh kita saat ini kita angkat pujian bersama nyanyian rohani 84 ayatnya yang keempat. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu. Di hati kami Tuhan kau tulis sabdamu, Supaya kami juga setia dan teguh, supaya kami juga setia dan teguh. kendati gunung goyang, Kendati gunung goyang, binasa dunia, binasa dunia, kekala firman Allah, kekala firman Allah selama-lamanya. selama-lamanya. Saya mengundang kita semua berdiri. Marilah secara bersama kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli yang berkata demikian. Aku percaya kepada Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah, yang memerintah di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan pada hari yang ketiga, bangkit pula di antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging dan Saya persilahkan padun suara yang GPM ranting 1 Porto untuk pujian.
Terima kasih untuk pujiannya. Teman-teman semua, Tuhan Yesus berkati. Kita akan memberikan persembahan syukur kita di kebaktian ini. Jemaat yang diberkati Tuhan, sebelum kita memberikan persembahan syukur kita, marilah kita mendengar anjuran. Sambil memberi, ingatlah pesan Alkitab. Adalah lebih baik berbahagia memberi daripada menerima. Nyanyian rohani nomor 76 untuk mengiringi persembahan syukur kita. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa, Bila titiknya menimpa hati kami yang lemas, hati kami yang lemah. aku pun dan menimpa aku pun. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anak-Mu. Bapa kami, jangan lalu ingat akan anak-Mu. Aku menyesal dan malu. Aku menyesal dan malu. Ampunkanlah dosaku. Ampunkanlah dosaku. Aku pun ingat akan daku pun. Ingat akan daku pun. Yesus, berilah pertolongan. Yesus, berilah pertolongan. Oleh pengasihan-Mu, Juru Selamat, beri sokongan. Juru Selamat, beri sokongan dalam kehidupanku. Aku pun Yesus, tolong aku pun. Yesus, tolong aku pun. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segala. Roh Kudus, berkat-Mu turun limpah-limpah dan segala. Berilah tumbuhan di padang gurun. Berilah tumbuhan di gunung. Pula bergemar. Pula bergemar. Aku pun turun dalam aku pun. Hatiku yang dikeraskan, Tuhan, Kau lembutkanlah. Engkau dapat melepaskan dari dosa dunia. Aku pun ya lepaskan daku pun. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hatiku. Kasih Allah suci kuat, sucikanlah hati. Sampai aku pun membuat apapun kehendak-Mu. Aku
Sucikanlah aku pun. Tuhanku, berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Berkat-Mu limpah bagai hujan yang deras. Bila titiknya menimpa, hati kami yang lemas, Jemaat diminta berdiri. aku pun, dan menimpa aku pun. Jemaat, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan, karena lewat ibadah minggu di saat ini umat-Mu telah memberi persembahan-persembahan syukur mereka. Berkatilah persembahan-persembahan ini untuk memperluaskan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah negeri dan jemaat kami. Terima kasih Tuhan yang adalah korban yang hidup. Kami boleh berdoa kepada Bapa di surga. Amin. Jemaat persilakan duduk kembali. Kita berdoa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami, ya biasa saja, tidak doskologi. Kita ucapkan doa Bapa kami seperti biasa. Kita berdoa. Terpujilah Allah Bapa dalam nama Yesus Kristus, yang kami selalu percaya dan yakin dengan sungguh-sungguh bahwa Engkau adalah Allah yang bangkit dari pengorbanan dan dari kesetiaannya kepada kami umat manusia, yang rela menyelamatkan, mengampuni dengan semua yang telah Ia korbankan di kayu salib. Sehingga di saat ini dalam makna kebangkitan Kristus, kami selalu tetap percaya Tuhan Allah adalah Allah yang bangkit dan hidup. Dan dalam kehidupan itulah Roh Kudus tercurah atas kita, sehingga lewat nafas kekuatan yang sampai saat ini kami semua ada, itu karena kebaikan Tuhan, itu karena kuasa Tuhan yang hidup, yang selalu menyertai setiap langkah hidup yang kami semua jalani di bawah kolong langit ini. Pagi hari ini kami semua yang beribadah adalah orang-orang yang selalu mendengar suara bunyi lonceng bagaikan suara Allah yang memanggil untuk kami datang dan bersekutu lewat kebaktian di hari Minggu, harinya Tuhan, hari di mana kami berjumpa dengan Tuhan. Hari di mana kami beristirahat dan menyerahkan semua kerja-kerja kami kepada Tuhan. Datang dengan latar belakang berbeda, dengan hidup pribadi yang berbeda, tetapi juga dengan doa dan ratapan kami semua, dengan hati yang terangkat kepada Tuhan dan tangan yang terlipat, sebagai bentuk komitmen kami dengan Tuhan yang sungguh-sungguh, supaya apa yang kami semua persembahkan kepada Tuhan dalam kebaktian ini, baik susah, senang, hamba yakin pada waktunya Engkau akan memberi di setiap doa yang kami minta. Oleh karena itu Tuhan, hamba mohon kiranya lewat firman-Mu, lewat nasihat-Mu, lewat tugas pemberitaan Injil kami sebagai hamba-hamba pelayan Tuhan di Gereja Protestan Maluku, Jemaat Porto, Gedung Gereja Irene Hitaupu, lewat kebaktian bersama, maka kami semua diajak pada minggu ketiga April dalam perjalanan kami di tahun 2024 untuk selalu tetap menjadi orang-orang yang hidup dengan rendah hati, hidup sederhana, bukan menjadi orang-orang yang hidup dengan tidak takut Tuhan, tidak bersandar kepada Tuhan.
maka di situ kita tidak disebut sebagai orang-orang yang rendah hati. Semua hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Mazmur Amsal 3 katakan bahwa umur panjang ada di tangan kanannya, harta dan kehormatan ada di tangan kirinya. Itu berarti kami percaya sungguh Tuhan bahwa semua hidup kerja dikendalikan oleh Engkau. Semua berkat lewat harta, kekayaan, semuanya itu pun juga dari Tuhan. Di setiap pengorbanan hidup kami yang bekerja sebagai petani, nelayan, sebagai tukang ojek, pengemudi mobil, penjual di pasar, kios-kios, usaha mikro kecil, apapun bentuknya, pegawai negeri sipil, TNI Polri, semua itu adalah kerja yang Tuhan anugerahkan dalam setiap talenta, pengetahuan yang kami miliki. Tetapi bagi Tuhan, di setiap sumber hidup, doa dan ratapan yang kami minta, Dia membutuhkan orang-orang yang berhikmat, orang-orang yang bijaksana, bukan orang-orang yang menjilat lidah, atau orang-orang yang penyakit karena cinta uang, yang kadang tidak mau bekerja, pencuri aja cukup, atau membuat segala sesuatu dengan tidak bersusah payah, tapi mensusahkan orang lain. Yang penting dapat uang. Firman Tuhan lewat doa kami pagi hari ini, hamba bersyukur dan bermohon kepadamu, yang selalu menguatkan kami sebagai orang-orang percaya, yang selalu mengingatkan kami sebagai orang-orang yang takut Tuhan, dan yang selalu mengingatkan kami sebagai orang-orang yang selalu berdoa dan bekerja, supaya biar setiap bibit-bibit yang kami tabur akan menuai pada waktunya. Semua keringat yang jatuh akan menghasilkan bunga dan buah, yang semuanya itu wujud dari sikap dan pola gaya hidup yang kami bisa manfaatkan sesuai dengan kebutuhan kami. Bapa, lindungilah kami, jauhkanlah kami dari situasi dan perkembangan global yang membuat kami susah. Pendapatan yang tidak mencukupi kebutuhan yang melebihi. Pendapatan yang tidak mencukupi perencanaan permintaan yang tidak sesuai dengan apa yang kami kerjakan. Jauhkan kami dari semua itu. Tetapi biarkanlah Engkau berfirman bahwa di atas kaki pelataran dunia ini, Tuhan meminta kita semua untuk menghitung hari-hari hidup. Supaya di setiap hari yang kita lewati, waktu yang terus berjalan akan selalu memberi makna, akan selalu memberi kuasa, akan selalu menjawab dalam setiap jeritan doa yang kami minta dari Tuhan. Baik kebutuhan rumah tangga, makanan, pakaian, dan lebih khusus untuk kebutuhan pendidikan masa depan anak-anak. Ya Allah, dengan muka yang tertunduk malu, yang selalu hamba katakan bahwa kami kadang-kadang tidak kuat, kami kadang-kadang tidak mampu melakukan semua itu, kami kadang-kadang tidak bisa bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan Tuhan. Tetapi kami punya hati yang tak terlihat, tetapi hati yang selalu bersama dengan Tuhan, yang Tuhan sangat mengetahui kami untuk setiap hidup, untuk setiap doa yang semua kami panjatkan kepada Tuhan. Termasuk hari ini, semua kami yang berdampingan, yang memuji Tuhan, memuliakan Tuhan, tapi juga berdoa. Biarlah Bapa berkati setiap doa kami. Jawablah seturut kehendak-Mu. Jikalau kurang, tambahkanlah lumbung-lumbung kami, baik di pelayanan gereja, masyarakat, pemerintah negeri Porto, tetapi juga di rumah-rumah keluarga, dari sektor Ayalon sampai sektor Betel. Bahkan semua anak-anak saudara-saudara kami negeri yang ada di rantau, Tuhan tambahkan berkat setiap pengorbanan-pengorbanan yang mereka kerja di luar sana, dengan apapun bentuk profesinya. Semua hidup saudara anak-anak kami di rantau, Bapa pelihara, Bapa berkati. Yang semuanya itu akan selalu tetap mewujudkan iman kami yang kokoh, iman kami yang selalu utuh kepada Tuhan. Sehingga di situ dapat kami wujudkan untuk pelayanan gereja Tuhan dan hidup di dalam tanggung jawab bersama, berjalan bersama untuk memuliakan dan memuji nama Tuhan. Sehingga di saat ini Tuhan, hamba berdoa kepada kami semua yang beribadah, supaya ketika mata kami yang melihat, telinga kami yang mendengar,
dan hati kami yang berdoa. Hamba minta di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kita semua membawa pulang itu sebagai sumber kekuatan dan berkat atas hidup yang kami jalani. Hamba berdoa bagi semua pendukung-pendukung liturgis, baik gedung gereja Irene maupun juga di gedung gereja Hitaupu, supaya lewat berkat dan tanggung jawab kami sebagai badan-badan pembantu gereja, Bapa senantiasa tuntun supaya ibadah yang sejati, ibadah yang kudus, mengajarkan kepada kami semua untuk bisa menjalani hidup dengan sukacita dan menikmati dengan semua yang telah kami beri bagi pekerjaan Tuhan yang mulia ini. Bapa, saat ini juga hamba berdoa dalam tanggung jawab iman kami bagi seluruh kehidupan anggota jemaat yang sakit, di rumah-rumah keluarga, bahkan kami semua yang mungkin juga saat ini ada beribadah duduk, tetapi mungkin juga kami mengalami kondisi kesehatan yang tidak baik. Tuhan, berilah kuasa-Mu supaya kami pun semua diberi pengobatan, diberi kekuatan dan penyembuhan, supaya kami akan selalu tetap teguh berdiri untuk memuliakan hidup anugerah sebagai pemberian kasih setia Tuhan. Janda, duda, yatim piatu sampai orang tua beruban putih, Bapa, di dalam nama Yesus, Engkau berkati mereka semua. Berkati setiap kami semua, rumah tangga-tangga kami, supaya kami akan dipulihkan. Kami selalu tetap diajak, dituntun oleh Tuhan untuk datang beribadah. Maka kami semua akan menjadi orang-orang yang selalu hidup dibaharui, hati dibaharui, pikiran dibaharui, mata dibaharui, telinga dibaharui, supaya menjadi orang-orang yang sempurna dan menjadi orang-orang yang selalu menggunakan hati, otak, pikiran, mulut untuk memuliakan nama Tuhan dan menyembah Tuhan, memuji Tuhan dalam hidup dari hari lepas hari. Saat ini pun juga hamba berdoa dalam tanggung jawab iman pelayanan gereja menyongsong hari ulang tahun perempuan GPM Klasis Lease, yang pada tanggal 10 Jemaat GPM Porto akan menjadi pelaksana HUT Wadah Perempuan GPM. Bapak berkati supaya jemaat dan negeri ini akan selalu tetap membuka pintu bagaikan Yesus yang datang mengetuk sebagai wujud daripada berkat sinar cahaya Allah yang datang dan memuliakan, supaya kami akan selalu tetap setia untuk melaksanakan pelayanan dan pekerjaan Tuhan. Ya Allah, Bapa, di dalam nama Yesus, hamba pun juga berdoa bagi pemerintah negeri, pejabat negeri, staf saniri negeri, pergumulan-pergumulan masyarakat dalam menciptakan infrastruktur dan sumber daya. Kiranya Bapa berkati mereka semua, supaya apa yang mereka lakukan senantiasa menghadirkan kasih kemuliaan Allah di atas negeri Porto Samasuru, Amalatu Poru, Amarima. Bapa, hamba yakin sungguh bahwa melakukan segala sesuatu tidak semudah membalik telapak tangan. Dan oleh karena itu, kami minta roh dari-Mu, kami minta kuasa dari-Mu, supaya apa yang kami lakukan selalu bisa memberi kepada kami semua kasih dan berkat. Saat ini pun juga ya Yesus Kristus, hamba berdoa atas berkat dan negeri ini lewat kehadiran mahasiswa yang setelah ini akan memperkenalkan diri, datang dan memberi ilmu, mengajarkan ilmu di negeri Porto. Tuhan berkati mereka semasa ber-KKN, dan Tuhan berkati keluarga mereka yang mereka tinggalkan hanya demi pergumulan masa depan dan cita-cita mereka, supaya mereka akan selalu tetap dimuliakan dan Tuhan akan selalu tetap senantiasa menyertai setiap perjalanan hidup mereka dari hari lepas hari. Terima kasih Tuhan atas semua berkat-berkat persembahan yang Tuhan beri, supaya lewat berkat ini kami menggunakan, melakukannya dan mendaya gunakan semua itu demi pengembangan pelayanan gereja yang baik. Sehingga lewat uluran tangan-tangan anak-anak Tuhan yang memberi, Bapa senantiasa menyertai dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa dan syafaat kami. Inilah ibadah kami yang sejati dan kudus. Semua itu terimalah, dan supaya ketika kami pulang kami akan selalu tetap menjadi saksi-saksi kemuliaan Allah yang hidup. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan dari kekal sampai kekal. Hamba serahkan syafaat doa ratapan kami bagi-Mu, dan kami mengakhirinya dengan doa Bapa kami yang kami ucapkan bersama demikian. Bapa kami yang ada di sorga,
Kita akan mengakhiri kebaktian kita di saat ini. Saya undang kita semua berdiri dan kita angkat pujian bersama nyanyian rohani 162 ayat 1 dan 2. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Ya Tuhanku, kiranya Engkaulah pembimbingku. Kemanapun tujuan, dunia pembimbingku. Pembimbingku, Kau ku kenal tak usah ku kejut. Dan tanganmu setia dan lembut. Ya Tuhanku, tetaplah Engkaulah pembimbingku. Ya Tuhanku, tetaplah Engkaulah pembimbingku. Di jalanmu di negeri baka, Di jalanmu ke negeri baka, pembimbingku. di sisimu perjalanan senang, Di sisimu perjalanan senang. kegelapan pun Kau jadikan terang. Kegelapan pun Kau jadikan terang. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pulanglah dengan sukacita dan laksanakanlah tugas menjadi saksi Kristus di tengah-tengah kehidupanmu. Gunakanlah firman Tuhan sebagai sandaranmu sesuai perintah Yesus. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Sesungguhnya aku telah memberi kuasa kepada kamu untuk menginjak ular dan kalajengking, dan kuasa untuk menahan kekuatan musuh, sehingga tidak ada yang membahayakan kamu. Untuk tugas dan pengutusan itu, terimalah berkatnya. Maka Allah damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian yang kekal telah membawa kembali dari antara orang mati Gembala Agung segala domba, yaitu Yesus Tuhan kita, kiranya memperlengkapi kamu dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya oleh Yesus Kristus. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari kita selesai, shalom. Bapak Ibu disilakan duduk, kita berdoa syukur bersama. Jemaat diminta tahan seketika, kita akan perkenalkan dengan mahasiswa. Iya Bapak Ibu sekalian, selamat siang, shalom. Kita akan mendengarkan perkenalan, tetapi sebelum mendengarkan perkenalan dari mahasiswa KKN, kita akan mendengarkan arahan dari Pak Ketua Majelis Jemaat. Kepada Bapak disilakan. Bapak Ibu shalom. Pertama saya mau sampaikan bahwa ibadah ini boleh selesai, dan kami semua percaya, yakin bahwa ibadah itu adalah kekuatan dan berkat bagi kita semua. Semoga kita akan selalu menjadi pembawa-pembawa berkat bagi keluarga dan banyak orang. Seperti yang didoakan tadi Bapak Ibu, kita tanggal 10 ada pelaksana kebaktian HUT perempuan se-Lease, sekitar 400 sampai 500 orang di sini. Kegiatannya 1 hari saja.
Ya Bapak Ibu, dan nanti sebentar sore komisi perempuan dan komisi laki-laki, ketuanya itu harus hadir. Ketua wadah perempuan itu harus hadir. Ya, sampai itu saya sampaikan ya. Semua harus hadir. Gitu. Yang tidak hadir itu bukan orang yang berhikmat ya. Jadi saya minta kehadiran Bapak Ibu komisi sebentar jam 7 kita hadir. Ibadah saja di Porto. Mungkin ada satu jemaat yang tinggal di Porto dan jemaat Nusa Laut dan Haruku itu ada dibagi di beberapa jemaat. Ya Bapak Ibu Saudara, lalu seperti yang tadi sudah diwartakan, kami sudah merealisasikan apa yang diminta di keputusan sidang jemaat, pengadaan satu buah genset untuk gereja Itaupu. Dan sudah ada di belakang, tinggal kita sebentar pasang di atas saja. Itulah yang tadi saya bilang, Bapak Ibu kerja ada yang sungguh-sungguh, minta hari ini Tuhan kasih hari. Oleh karena itu saya minta kita semua, mari Bapak Ibu Saudara sama-sama menjunjung seluruh proses pelayanan dan hidup kita dengan baik. Nanti bersama dengan pemerintah lewat rapat sebentar mungkin kita ada bakti bersama, karena sekitar 400 sampai 500 orang yang berkebaktian di sini dari Saparua, Nusa Laut dan Haruku. Dan saya minta partisipasi bersama kita Bapak Ibu Saudara. Ya, lalu yang terakhir ya saya minta kesempatan bagi mahasiswa ya dari 4 ya. Ketuanya disilahkan pegang mic, perkenalkan diri, supacaran ke belum, kawin ke belum. Supaya orang tahu tuh, tadi kita bilang tuh orang yang sederhana gitu ya. Berapa orang? 10 orang. Silahkan langsung saja. Kalau bisa ya nanti disebut nama ya, maju di depan supaya orang Porto kenal. Tuh, karena Porto turun naik, turun naik, turun naik. Ada rata lah. Silakan. Ya Bapak Ibu jemaat yang diberkati Tuhan, selamat pagi menjelang siang, shalom. Ada pepatah yang mengatakan tak kenal maka tak sayang. Jadi beta langsung saja perkenalan, beta pun nama Roger Latuha Malo. Sekarang kuliah pada Universitas Patimura Ambon, Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik, Prodi Ilmu Pemerintahan. Sekarang semester 8 dan sekarang tinggal di rumah keluarga Bapak Bendara, Bapak Luki Tetelepta di Kuskusare. Ya, terima kasih. Shalom, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Reni Elizabeth Terlobi. Saya dari Fakultas Ekonomi, jurusan Akuntansi, semester 8. Saya tinggal di rumah Bapak Ateng Watimuri. Terima kasih. Bapak Ibu, terima kasih atas kesempatannya. Selamat pagi, shalom. Perkenalkan, beta bernama Fandi Talakua. Beta di Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan, mengambil prodi Ilmu Kelautan. Sekarang sudah semester 8. Beta sekarang di rumah Bapak Nuslatu Hamalo. Terima kasih. Ya, Bapak Ibu semua, shalom. Perkenalkan, beta pun nama Jelenska Papilaya. Dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, program studi pendidikan biologi. Sekarang beta tinggal di keluarga Bapak Pejabat dan Lloyd. Iya, selamat pagi Bapak Ibu jemaat, shalom. Perkenalkan, nama saya Novendra Laturiu. Sekarang saya semester 8, kuliah di Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Sekarang saya tinggal di keluarga Bapak Pejabat Nanlohi. Terima kasih. Iya, Bapak Ibu selamat pagi, shalom. Perkenalkan, nama saya Palida. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, jurusan Sejarah, tinggal di
Kepala SOA Pak Agus Polya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Perkenalkan, beta nama Christine Teta Lepta, biasa dipanggil Seva. Beta berkuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen, semester 8. Beta di Porto, tinggal di keluarga Bapak Pejabat Nanlohi. Terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara semua, Shalom. Perkenalkan, beta nama Yohan Sahetapi, beta kuliah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Manajemen. Beta asal dari Seram, Kamarian. Di sini beta tinggal di keluarga Bapak Pejabat Nanlohi, Kompleks Kusu-Kusu Sare. Terima kasih. Selamat siang semua, Shalom. Perkenalkan, beta nama Thomas Sanahu, beta asal dari Makariki. Beta dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi, dan sekarang tinggal di Bapanus Latuya-Malo. Terima kasih. Selamat pagi semua. Pasti semua di sini pasti ada yang suka kenal beta. Kalau ada yang belum kenal, beta punya nama Nilson Siasale, Bapak Seliuka punya anak. Beta dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik. Beta sekarang sudah semester 8. Beta tinggal di rumah saja. Terima kasih. Ya, baik Bapak Ibu. Ya, mungkin masih tetap berdiri saja bisa toh? Kalau saya salah dari 10 nih ada ampa yang Porto. Ada tinggal di rumah sendiri, tapi ada tinggal di farm yang bukan rumahnya. Latuhamalo tinggal Tampalaeng, toh? Tete Lepta tinggal di Tampalaeng, barang dusimpu rumah. Ya, itu bagian dari perkenalan kita hari ini. Bersyukur juga bahwa dari antara mereka ada anak-anak Porto. Dan saya berharap yang orang Porto tolong tuntun teman-teman sampai masa waktu selesai dengan baik, bergaul bebas, jaga diri, jaga kesehatan, jaga keluarga, supaya pulang bisa bawa berkat dan berkas-berkas. Silakan duduk, Tuhan Yesus berkati saudara. Demikian yang mau disampaikan kepada kita semua di pagi hari ini, dan kebanyak-banyak. Selamat memasuki minggu baru, selamat berjual durian, lansa-lansa, rambutan-rambutan, macam pastori ada kosong-kosong kah? Saya, jangan bawa pastori, bawa di tempatnya. Kita berjabat tangan, terima kasih, shalom, diiringi oleh trompet.
Ceki 1. Halo, halo tuh. Hikmah 1, 2, 3. Ceki 1, 3, 3, 1. Halo, 1. Mari Bapak Ibu serta adik-adik, kita akan ada dalam doa syukur. Mari kita berdoa. Terpujilah Tuhan yang punya kehidupan, kami naikkan syukur kepadamu, karena lewat waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami sudah boleh ada bersama-sama dalam ibadah minggu yang telah berakhir, yang dipimpin oleh hamba-Mu Bapak Pendeta Roy Mail. Saat ini Tuhan, kami akan pulang meninggalkan rumah-Mu yang kudus ini ke rumah tangga kami masing-masing. Kami mohon Tuhan tuntun sertai dan pertibakan kami sampai ke rumah-rumah tangga kami masing-masing, maka disitulah kami angkat naikkan syukur kepadamu. Terima kasih Tuhan yang adalah penyelamat kehidupan kami inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu. Amin. Selamat siang, shalom.